Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Sari dari kelas TRI 3A NPM 2478210. Saya di sini akan membuat hands-on pada mata kuliah Jaringan Komputer 2, yaitu pada lab 4.5.1 InterVLAN Routing Challenge. Nah, di sini kita bisa lihat sudah ada addressing table-nya untuk router, switch, PC, dan server juga. Nah, lalu ada VLAN and port segment tables-nya. Nah, lalu skenario-nya itu in this activity you will demonstrate and reinforce your ability to implement inter-VLAN routing, including configuring IP address, VLANs, trunking, and sub-interface. Nah, jadi ini instruksinya itu configure the device to meet the following requirements. Ini persyaratannya ada di sini. Pertama, kita tetapkan IP address untuk router dan switch 1 berdasarkan addressing table. Lalu kita konfigurasi default gateway-nya untuk switch 1. Kita buat nama menetapkan VLAN 1 berdasarkan yang ada pada segment table-nya. Lalu portnya juga harusnya bisa diakses, akses mode, lalu VLAN-nya diberi nama yang sesuai dengan table exactly. Lalu konfigurasi gigabit Ethernet 1 pada switch 1 sebagai static trunk dan menetapkan native VLAN. Lalu semua port tidak boleh all ports that are not assigned to a VLAN shall be disabled. Configure inter-VLAN routing on router 1 based on the addressing table. Verify connectivity router 1, switch 1, and all PCs should be to ping each other and the server. Jadi nanti outputnya semua ini bakal bisa ke ping satu sama lain gitu. Nah, mungkin pada yang pertama ini kita bakal menetapkan addressing table IP address pada router 1 dan switch 1 berdasarkan yang ada di addressing table ini. Mungkin kita bisa ke router yang pertama dulu. Lalu kita enable konfigurasi terminal. Lalu setelah itu kita ke interface gigabit Ethernet 0/1. Lalu kita no shutdown seperti ini. Lalu kita masukin perintah interface gigabit Ethernet 0/0.10. Setelah itu encapsulation.10. Lalu kita masukin IP address-nya 17.10.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu kita ke interface gigabit Ethernet 0/1.20. Oke, selanjutnya kita masukin encapsulation.20. Lalu IP address-nya 172.17.1.255.255.255.0. Enter. Lalu kita masukin interface gigabit Ethernet 0/1.30. Lalu encapsulation.1Q30. Lalu IP address-nya itu kita ganti jadi 30. Lalu kita ke interface gigabit Ethernet 0/1.88. Lalu kita enter. Lalu encapsulation-nya ini kita ganti ke native. Encapsulation-nya native. Kita enter. Lalu kita masukin
kita tambahin 88 di sini. Kita masukin IP address-nya 172.117.88.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Lalu kita ke interface gigabit Ethernet 0/1.99. Lalu kita ke encapsulation .99. Lalu kita masukin IP address-nya 172.17.1.255.255.255.0. Nah, jadi ini untuk router. Kita udah tetapin IP address-nya. Kita lihat di sini untuk assessment itemnya router 1 gigabit Ethernet 0/1.10. Oke, kita bakal coba lagi. Mana ini kursornya? Untuk yang gigabit Ethernet 0/10 ada kesalahan 10.1.255.0. Kita coba ulangin aja ya. Kita ke interface gigabit Ethernet 0/1.10 encapsulation .10. lalu IP address-nya 172.17.1.255.255.0. Oke, ini udah ada. Jadi kita no IP address 172.10.1.255.255.255.0. Oke, jadi kita exit dulu. Kita ke interface gigabit Ethernet 0/1.10. Kita masukin IP address-nya encapsulation terlebih dahulu .10. Lalu kita masukin IP address 10.1.255. Oke, kita enter. Berarti kita ke interface gigabit Ethernet 0/1.10 no IP address 172.10.1.255.255.255.0. Oke, kita end dulu. Kita lihat show IP interface brief. Untuk ini kita 0.10. Berarti saya typo di atas tadi. Oh iya teman-teman, aku ada typo. Oh, jadi berarti kita ke konfigurasi terminal dulu. Kalau kita interface gigabit Ethernet 0/0.10 no IP address 172.10.1.255.255.255.0. Nah, jadi kita end dulu, kita lihat lagi. Oke, udah nggak ada ya. Jadi kita sekarang ke konfigurasi terminal gigabit interface gigabit Ethernet 0/1.10 encapsulation .10. lalu IP address-nya 172.17.1.255.255.255.0. Oke, udah. Kita bisa lihat di result-nya. Oke, udah nih. Selanjutnya switch 1 kita bakal tetapin default gateway. Bentar ya teman-teman. Ini selanjutnya kita apa nih?
configure the default gateway pada switch 1. Oke, kita konfigurasi default gateway-nya. Oh, IP address dulu ya. Konfigurasi terminal, lalu kita interface VLAN 99. Kita bisa lihat di sini. VLAN 99, IP address-nya 172.169.10.255.255.255.0 dan no shutdown. Oke, udah. Setelah itu kita lanjut ke part selanjutnya, yaitu kita tetapin default gateway. Oke, kita default gateway ke switch 1. Kita bisa ke konfigurasi terminal, lalu kita ke IP default gateway 172. Gateway-nya berapa nih? 99.1. Lalu 17.99.1. Oke, default gateway-nya udah. Selanjutnya kita bakal membuat nama dan menetapkan VLAN pada root switch 1 berdasarkan yang ada di sini, table ini. Oke, kita buat VLAN 10. Namanya itu faculty atau staff. Lalu VLAN 20, name-nya student, lalu VLAN 30, name-nya ini default. Name-nya guys. Oke, seperti ini. Lalu VLAN 88, name-nya native. VLAN 99, name-nya manajemen. Oke. Nah, setelah itu kalau udah kita buat switch interface range-nya. Oke, kita port should be in access mode. Oke. Selanjutnya kita ke interface range fast ethernet 0/11 sampai 17. Nah, mungkin kita bisa lihat di sini ya, teman-teman. Yang ada di sini kabelnya gitu. Nah, 0/11 supaya dia ini bisa keakses sampai 17. Oke, kita lanjut ke switch 1. Lalu setelah itu kita enter, lalu kita switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Lalu setelah itu kita interface range-nya yaitu Ethernet 0/18 sampai 24. Ini kita masuk switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Lalu kita ke interface range yaitu fast ethernet 0/6 sampai 10. Lalu switch port mode aksesnya, switch port akses modenya switch port akses VLAN 30. Oke, ini sudah.
Lalu selanjutnya konfigurasi gigabit Ethernet 0/1 pada switch 1 sebagai statistik terang dan menetapkan the native VLAN. Oke, kita ke switch yang pertama lagi. Kita exit dulu kali ya. Kita exit, lalu kita ke interface gigabit Ethernet 0/1. Kita masukin switch port mode terang, lalu switch port terang native 88, terang native 8, switch port terang VLAN, tambahin kata VLAN 88. Oke, kalau udah selanjutnya semua port all port that are not assigned to a VLAN should be disabled. Lalu kita ke switch yang pertama dulu. Semua port ini harusnya mati gitu teman-teman. Jika interface range fast Ethernet 0/6 sampai /1 lalu sampai 5, lalu gigabit Ethernet 0/2, lalu kita enter, lalu kita shutdown. Oke. Nah, udah 100%. Lalu configure interface routing on router based on the addressing table. Ini kita udah ya. Lalu selanjutnya kita verify connectivity router 1, switch 1 dan semua PC harus bisa ke ping. Kita bisa coba ping PC 1 ke PC 2. Ping 117.10.20.20.22. Oke, replay. Kita ping PC yang ketiga. Ini 30, ininya 23. Replay juga, dan kita coba ping ke server ya. 172.17.50 lalu 254. Time out. Oke, untuk yang ke server dia masih time out juga. Oh, tapi replay terakhirnya berarti bisa ya. Coba kita ke ping routernya yaitu 10.1. Oke, replay juga. Kita coba ke switch yaitu 99.10. Oke, bisa juga teman-teman. Nah, ini juga udah 100%. Kita lihat resultnya di sini. Udah ke checklist semua. Nah, mungkin cukup sekian video hands-on dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.